Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifai di pertemuan 8 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait ekuivalensi dari NFA ke DFA. Nah, teman-teman ingat-ingat dulu sebelumnya kita sudah ketemu non-deterministic finite state automata dan selanjutnya adalah deterministic finite state automata, itu DFA dan NFA. Kita sudah belajar itu. Nah, tapi kita sedikit mengulas lagi, mengingat-ingat karena kalau mau belajar ekuivalensi itu maka teman-teman harus dasarnya itu dulu. NFA sama DFA paham dulu, kalau itu nggak paham susah jadinya. Tapi nanti nggak apa-apa, pasti sekalian pasti lupa gitu ya. Nanti kita ingat-ingat lagi apa itu DFA sama NFA. Yang pertama adalah ekuivalensi adalah keadaan sebanding atau senilai. Seharga, sederajat atau sama, artinya sama banyaknya atau keadaan sepadan. Nah, DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Seperti itu. Nah, ekuivalen artinya apa? Artinya dapat menerima bahasa yang sama. Artinya lebih enaknya adalah ketika teman-teman menginput string yang sama, maka hasilnya juga sama. Baik itu di mesin NFA A dan mesin DFA A gitu ya. Jadi ada dua mesin nih, NFA A sama DFA A. Nah, ketika diinputkan, maka hasilnya juga akan sama. Nah, kadang-kadang kan ada yang mesin NFA diinputkan stringnya 001, di DFA di NFA-nya diterima, di DFA ditolak gitu ya. Nah, kalau ini ketika menginput string yang sama itu hasilnya bisa sama-sama ditolak atau sama-sama diterima. Seperti itu. Itulah equivalent. Next. Nah, ini adalah kita akan belajar bagaimana membuat mesin DFA dari mesin NFA. Ini mesin NFA. Kita ulang lagi semester UTS sebelum pertemuan UTS adalah mesin NFA adalah mesin yang inputannya itu bisa keluar dua cabang. Ini satu, dua. Satu state itu bisa keluar dua. Oke ya, masih ingat ya? Satu, dua. Satu, dua. Nah, kalau DFA cuma satu dok, satu. Satu. Atau satu. Atau satu. Satu dok. Gitu. Nggak bisa dua. Itu mengingat-ingat aja. Karena apa? Nanti akan menjadi syarat utama ketika kita membuat ekuivalennya dari NFA itu. Karena syaratnya adalah kita merubah dari NFA ke DFA, maka tidak ada dua cabang tadi, dua cabang inputan. Syaratnya itu. Seperti itu ya. Next. Nah, seperti biasa kita nyatakan dulu FSI-nya itu, NFI-nya itu dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu biasa Q0, state-nya adalah Q0, Q1, inputannya adalah 01, nanti ini hasilnya diberikan pada tabel, nanti tabel transisinya, kemudian S-nya Q0 dan Q1. Seperti itu. Initial state, final state. Ingat, final state-nya adalah Q1. Ini akan menjadi syarat kita menentukan final state mesin DFI yang nanti kita bentuk nanti dari hasil NFI-nya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita seperti biasa kita bikin tabel transisinya gitu ya. Q0, 0, Q1. Q0 input 1, Q1 ya. Q0 di input 1, Q1. Q1 di input 1, bikin input 0, hampa nggak ada, kosong. Q1 di input 1, balik lagi, Q1 di input 1 yaitu ke Q0, 1, Q0-nya ini itu Q0, dan juga ke Q1. Oke, ini kita dapat tabel transisinya, ini jadi dasar. Kita membuat mesin DFA-nya. Next, ini paham ya teman-teman, harusnya udah paham. Ini udah kita sering kotak-atik. Next. Langkah pertama ketika kita mau mengubah mengekuivalensi
dari NFA ke DFA adalah kita telusuri state mulainya yaitu dari initial state. Initial state-nya itu adalah Q0. Kita sepakat ya, Q0. Ya, ini adalah initial state. Kita sudah sepakat itu. Gambarnya memang seperti itu gitu ya. Nah, kita sepakati dulu Q0 itu menjadi initial state. Next. Langkah kedua adalah Q0 itu atau initial state diinputkan 0 dan 1 itu menjadi apa? Oke. Dari hasil tabel transisi ketika diinputkan 0 itu menjadi Q0 dan Q1. Oke. Diinputkan 1 menjadi Q1. Oke, kita dapat nih. Kita dapat step baru yaitu Q0 dan Q1. Kalau ini kan awalnya state-nya Q0 dan Q1. Maka kita dapat state baru hasil dari initial state yang dibutuhkan oleh 0. Ini adalah state baru Q0 dan Q1. Bukan state Q0, bukan state Q1, tapi state Q0 dan Q1. Ingat ya, bukan state Q0, bukan state Q1, tapi state Q0 dan Q1. Oke, next. Kita dapat ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Kita dapat satu state baru yaitu Q0 dan Q1. Nah, selanjutnya kalau tadi Q0 juga kita jabarkan, maka Q1 juga kita jabarkan, ditelusuri lagi. Terbentuk, maka ketika Q1 diinputkan 0, jadi string hampa kita tulis di sini 0. Diinputkan Q1 itu adalah Q0 Q1. Nah, karena sudah ada state-nya di sini, ya udah kita arahkan aja 1 di sini. Q0 dan Q1. Ya. Q0 Q1 diinput 1 menjadi Q0 dan Q1. Oke. Kegambar semuanya sudah? Oke, sudah semua kegambar. Q0 sudah kita telusuri, Q1 juga sudah kita telusuri arahnya kemana saja. Sekarang kita akan menelusuri lagi. Yang keempat, state Q0 dan Q1 karena kita tadi membentuk state baru yaitu Q0 dan Q1. Itu juga kita harus telusuri juga. Kalau tadi Q0 sudah ditelusuri, Q1 sudah ditelusuri, maka kita juga akan menelusuri Q0 dan Q1 state baru yang terbentuk tadi itu. Maka inputnya sama 0 dan 1 juga. Ketika diinputkan 0, maka menjadi Q0 dan Q1, maka balik lagi. Loh, kok bisa Pak? Ya. Kok bisa sih? Gitu. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari sini. Gabungan Q0 di input 0 adalah Q0 Q1, digabung dengan Q1 di input 0 itu adalah string hampa. Sehingga hasilnya Q0 Q1, inputan 0 menjadi Q0 dan Q1. Kita dapat dari sini. Oke, biar nggak bingung. Loh Pak, kenapa sih ini nggak diinputkan 1? Mana tadi? Mana? 0. Kenapa sih? Kan ada 2 nih, 0 dan ke string hampa. Oh, kalau ini keluar nanti di sini, jadinya mesinnya NFA gitu. Gak jadi gitu ya. Terus kemudian ini adalah string hampa, jadi nggak perlu. Bukan nggak perlu, tapi memang syaratnya tadi kita aturannya adalah kita aturannya DFA. DFA itu hanya satu inputan saja. Gitu, jadi sama gitu ya. Kalau kita tarik lagi sini, ya nggak bisa. Jadinya NFA. Nggak ketemu nanti mesinnya. Oke, next. Bisa dipahami ya, kenapa bisa seperti itu, yaitu gabungan dari Q0 inputan 0 dengan Q1 inputan 0. Yaitu hasilnya menjadi Q0 dan Q1. Oke, ini sudah diinputkan 0. Hasilnya kembali lagi ke Q0 dan Q1. Nah, kita belum inputkan 1. Nah, sekarang kita next. Kita input 1. Q0 dan Q1 diinputkan 1 menjadi Q0 dan Q1. Dari mana Pak? Dari sini. Gabungan dari Q0 di input 1. Ya. Jadi Q1 digabung dengan Q1 di input 1 menjadi Q0 Q1. Kalau digabungkan Q0 Q1 karena Q1-nya dari 2.
Nah, terus kenapa Pak nggak ditarik ke sini ke Q1 gitu ya kan, bukan string hampa juga ya, sama kembali lagi aturannya adalah DFA itu tidak bisa mengeluarkan 2 inputan. Jadi tetap kembali lagi ke sini. Tapi yang jelas aturan awal tadi itu, aturan awalnya tidak kita bisa DFA tidak bisa seperti itu. Karena kita akan membuat mesin DFA menjadi 0, 1. Oke, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, sekarang bisa dipahami ya. Tadi dari awal ini dijabarkan lagi, Q0-nya kita telusuri, Q1-nya kita telusuri. Jadi Q0 ditelusuri itu menjadi Q0 Q1, Q1 ditelusuri ya ke string hampa dan Q0 Q1. Nah, kita dapat state baru ini. State baru ini kita juga harus input juga. Harus telusuri juga kalau di input 0 dan 1 itu kemana gitu ya. Ternyata hasilnya adalah di input 0 juga Q0 dan Q1, di input 1 juga Q0 dan Q1. Jadi seperti ini gambarnya. 0, 1. Nah, Q0 sudah, Q1 sudah, Q0, Q1 juga sudah ditelusuri semuanya. Mana satu lagi? Satu lagi. Nah, ini state hampanya. State hampa juga kita akan sama. State 0 aturannya adalah jika memperoleh inputan 0 dan 1 menjadi tetap state hampa. Ya, hampa di input hampa kembali lagi hampa kan. 01, 01. Nah, udah dapat dari 1, 2, 3, 4 state ini kita udah dapat dijabarkan atau ditelusuri state yang terbaru terbentuk itu kita telusuri ternyata sudah diinputkan semuanya. Ini juga diinput 10, ini diinputkan 10, 01 ya, ini juga 01, ini 01. Nah, sudah selesai nih. Kita sudah menjabarkan menjadi mesin DFA-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan dulu yang kurang apa sih kira-kira dari sini. Ayo, kira-kira yang kurang apa kira-kira. Kalau kita lihat sekilas itu belum selesai. Kita baru selesai menjabarkan saja atau menelusuri saja masing-masing state ketika diinputkan 0 dan 1. Nah, kita masih ada tugas adalah satu yang belum adalah menentukan final state-nya. Dari mana final state-nya? Nah, kalau tadi final state-nya itu adalah kita kembali ke slide awal. Nah, final state-nya adalah Q1. Sini nih. Maka teman-teman, untuk menentukan final state ya udah kita ngikutin itu aja. Nah, karena final state-nya adalah Q1, maka setiap state yang mengandung Q1 menjadi final state. Di mana? Yaitu Q1 dan Q0 dan Q1. Ini adalah final state. Untuk apa sih menentukan final state? Ya, bisa diingat teman-teman, untuk menentukan apakah string yang nanti diinputkan diterima atau ditolak. Ini 1, ya berarti ini diterima. Gitu. Kalau semua inputnya 1, 0 berarti diterima. 1, 1 diterima. 0, 0 diterima. 0, 0, 1, 0, 0, 1 diterima. 1, 1, 1, 1 diterima. 1 diterima. 1, 0 ditolak. Karena malairinnya ke sini sih. Gitu. Itu mengingat sebelumnya. Oke, kita uji coba stringnya dulu. Kita uji coba string mesin NFA-nya dulu. Apakah hasilnya seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan mesin DFA-nya. Yang pertama adalah 0. 0. Set. Diterima ya. Input 0 diterima. Oke ya. 0, 1, 1. 0. Di input 1 lagi. 1. Ya. 1, 1. Maka ini diterima. 0 diterima karena final state. 0, 1, 1, 1. 0, 1, di input 1 lagi. 1, 1. Ini diterima. Oke,
Yang nomor 3, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ya, kita ulang lagi. 0, 1, 1, 1, 0. 0 lagi. Maka diterima. Itu ya. Maka ini diterima. Yang nomor 4, ini 1, 2, 3, 4. 0, 0. Terima ya. Itu ya. 0, 0 diterima. Kalau yang nomor 5, 1, 1, 0, 0. Ini juga diterima. Oke ya. Yang 1, 0. 1, nah ini habis. Berarti ini ditolak. Seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, next. Ini berarti diterima, 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 ditolak. Oke, kita bandingkan dengan yang mesin DFA-nya. 0 diterima. 0, 1, 1. 0 ini ya. 0, 1. Balik lagi, input lagi, 1 lagi, 1 lagi. Diterima. Kalau yang nomor 3, berarti nomor 2 diterima. Nomor 3, 0, 1, 1, 1 lagi di sini. Setelah 1 di input 0, 0 kan? Diterima. Oke, nomor 3 diterima. 0, 0. 0, 0. Diterima. 1, 1, 0, 0. 1, ya, 1, 1, 0. Diterima. Yang nomor 6. Ini nomor 6 harusnya. 1, 0. Ini nggak bisa karena string hampa, maka ini ditolak. Nah, itu adalah equivalent, artinya inputnya sama, hasilnya juga akan sama walaupun berbeda mesin. Mesin ini adalah mesin NFA, yang ini adalah mesin DFA. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah equivalensi dari NFA ke DFA. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait ekuivalen DFA dan NFA. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke saya. Ini kita belum mencoba untuk belajar. Saya kasih tugas belum, tapi ini pelajaran kita membuat ekuivalen dari DFA, NFA ke DFA. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.